pesan aku Dokter Richard be gentle, laki-laki masa nyerang perempuan terus sih. Itu menang di perkaranya dia. Jangan overclaim lah, kalau seandainya di pengadilan dia menang, harusnya hari ini kan aku di penjara. Tapi yang benar itu adalah putusan menurut Hakim Tamtama itu tidak berlaku surut. Padahal menurut Bapak Mahfud MD pada saat itu selaku Menteri Polhukam itu berlaku surut. Makanya kami menduga Hakim Tamtama melakukan one prestasi, dan itu sebenarnya masih bisa banget loh untuk aku laporkan. Dan juga aku juga masih bisa pra-peradilan. Tapi pada saat dia overclaim begitu, Habib tuh selalu mengingatkan, sayang udah biarin dia senang dengan keputusannya, biarin dia beryuforia, mudah-mudahan dengan kebahagiaannya dia berhenti untuk memfitnah kamu, dia berhenti untuk mengganggu hidup kamu. Kita akhirnya udah deh nggak usah diladenin dan nggak usah diterusin. Bisa nggak diterusin? Bisa banget sampai hari ini. Nah, tapi pada saat kemarin aku pernah sakit, justru diperolok oleh dia dan masih mengganggu terus. Mau sampai kapan sih Dokter Richard mau mengganggu kehidupan pribadi saya? Ayo dewasa, katanya dokter mau mengedukasi. Mengedukasi aja dengan ilmu, jangan dengan nyinyirin ke saya terus. Dokter tuh juga laki-laki loh, saya perempuan, apa nggak malu nyinyir terus ke perempuan? Dan yang kedua, saya akhirnya diperintahkan lagi oleh suami saya, sayang mau bulan suci Ramadan, coba sayang WA ke istrinya, ajak ketemuan, kita ketemu 4 mata, kita sama-sama duduk bareng, kayak gini aku bilang, aku DM ke istrinya. Aku DM, hai dokter, salam kenal, sebelumnya mohon maaf ya dok kalau ada yang nggak berkenan dari saya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di sini saya DM dokter bertujuan untuk silaturahmi dengan dokter dan juga Dokter Richard, karena menurut saya ada baiknya kita duduk berempat, saya dan suami, dokter juga dengan suami, untuk sama-sama dewasa dan bijak menyelesaikan masalah yang mungkin masih ada. Karena saya tidak mau berlarut-larut seperti ini, tidak baik untuk kita semua, karena kita sama-sama punya keluarga, anak, juga karir. Semoga pertemuan kita bisa menjadi silaturahmi yang baik. Saya tunggu kabar baiknya ya dok. Saya DM istrinya, ini perintah suami saya. Ini hari Sabtu kalau nggak salah. Tiba-tiba dia malah menjadiin konten lagi, gitu. Dia bilang diajakin tabayun lagi tapi takut di prank. Ingat ya Dokter Richard, saya nggak pernah ngeprank Anda, sama sekali nggak pernah. Kenapa waktu itu kita tabayun dan akhirnya saya laporkan ke polisi? Karena dokter tidak berhenti memfitnah saya, menggiring opini negatif, dan dokter juga tidak meminta maaf, gitu. Itu aja sih ya, aku sayangin gitu. Jadi hari ini yang paling penting, aku sudah mencoba itikat baik untuk bersilaturahmi. Tapi kalau dianggap sama dia konten terus, cukup aku menilai juga, oh berarti memang dia tidak ada itikat baik. Ya mungkin aku juga nggak mungkin lah mbak ya, aku punya anak, aku punya keluarga, dan aku juga punya karir. Kalau dia terus mengganggu seperti ini, menggiring opini, netizen terbawa opini negatif ke aku terus, itu kan mental health aku juga nggak sehat. Kalau memang terpaksa harus aku lanjutkan laporan ini di pra-peradilan, ya dengan terpaksa aku harus lanjutkan gitu. Karena mungkin cara satu-satunya Dokter Richard berhenti ya kalau memang dia laporannya dilanjutkan dan harus masuk gitu. Seberapa terganggu sih Kak Corbett? Terganggu banget lah mental health aku gitu. Soalnya bukan apa ya, aku ini kan ibu busui ya, menyusui gitu ya, dan opini dia ini kemakan oleh netizen-netizen yang sebenarnya sih nggak tahu penduduk perkaranya gitu. Kalau dia marah masalah dia ditangkap polisi, dia diseret-seret ke polisian, rasanya kalau dia kooperatif Pak Polisi juga nggak mungkin menjemput paksa. Itu yang pertama, dia dibawa seret-seret sama polisi karena dia nggak kooperatif. Dan yang kedua, dia ditangkap polisi itu adalah kasusnya bukan atas laporan aku, tapi atas laporan LPA, laporan dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat dia mengilegal akses gitu. Jadi ya
itu sih yang kadang-kadang overclaim, yang menggiring opini ya, caption dia yang juga kemarin menggiring opini ketika dia posting aku lagi di media sosial, dia katanya Mbak ketawa-tawa saya ditangkep. Saya waktu itu kontennya sama Mbak Feni lagi gembira riang ngebahas penyakit juga, aku sambil ketawa dan senyum gitu ya, enak sekali gitu. Tapi dia lupa gitu, dia coba flashback, lihat lagi video dia ketika ngetawain saya sakit dan bilang saya sakitnya kena azab. Itu kan lebih gak manusiawi ya, apalagi dia seorang dokter yang which is sumpah jabatannya harus mengutamakan rasa kemanusiaan dan empati gitu. Jadi agak lucu sih, makanya aku bilang selalu memposting yang menggiring opini negatif terus ke aku, mau sampai kapan sih? Iya, aku sampai kering asi aku waktu, wajar ya kita lagi sakit, mental kita lagi diuji, tiba-tiba dia menggiring opini aku kena azab lah dan sebagainya. Akhirnya aku sedihnya gini loh, akhirnya banyak netizen kita yang justru kemakan dengan giringan opini dia, dihujat juga di media sosial, di akun-akun gosip gitu ya. Mungkin kalau dia tidak menggiring opini seperti itu, aku rasa tidak sampai separah itu. Oh iya, kalau tidak ada etikat baik terpaksa harus aku terusin. Kita lihat aja ya, aku mau fokus bulan Ramadan dulu sih. Nah ini kan mau puasa, gimana? Mau ngasih kesempatan lagi untuk dia atau gimana? Kan tadi kita udah ada etikat baik ya, tapi kalau seandainya orang juga dikasih, kita mencoba etikat baik tapi dijadiin konten terus-terusan, rasanya kita juga harus bertindak. Saya juga harus menjaga harkat martabat suami saya juga harus menjaga kehormatan keluarga saya, suami saya juga punya keluarga, maka itu yang harus saya tegakin. Itu aja sih. Ya pesan aku Dokter Richard, be gentle, laki-laki masa nyerang perempuan.